Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dosa selalu berusaha untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Biasanya suara dosa itu, bujukan dosa itu lebih kencang daripada suara Tuhan. Bujukan-bujukan dosa bersifat selalu mengarahkan agar manusia semakin menjauh dari Tuhan. Misalnya berhadapan dengan situasi konkret akan harta, tahta, dan nikmatnya dunia. Apabila kita menuruti bujukan-bujukan dosa itu, maka kita akan semakin tersesat di dalam lembah dosa yang ada. Sebagaimana seperti domba yang oleh karena selalu berada di dalam kesenangannya, memakan rumput yang terus-menerus dan akhirnya meninggalkan dari kawanannya, malah dia akhirnya menghilang dari gembalanya. Nah, itulah makanya apabila kita senantiasa berada di dalam dosa, maka kita akan menghilang dan tersesat. Hidup rohani makin terabaikan dan kita semakin jauh dari Tuhan. Namun Tuhan adalah gembala yang baik, di mana sebagai gembala yang baik, Tuhan selalu mencari yang hilang dan tersesat itu. Selalu berseru-seru, memanggil, bersuara, agar dombanya yang hilang itu, meskipun satu, tetaplah berharga dan bisa ditemukan. Nah, saudara-saudari, Tuhan itu ada dan tak pernah berdiam diri, selalu bersuara berseru-seru, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukti bahwa Tuhan itu ada dan selalu bersuara dan berseru-seru adalah suara hati di dalam diri manusia, hati nurani. Itulah suara Tuhan, di mana ketika kita berada di dalam perjumpaan dengan hal-hal yang membujuk kita untuk berlaku salah, ketika hati kita berdegup kencang, berhadapan
dengan situasi konkret, meminta kita untuk berbuat salah, saat itulah suara hati bekerja. Dan itulah suara Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan tawaran untuk tidak jujur, pasti ada suara yang berkata, ayo jujurlah. Atau kita berhadapan dengan peristiwa di mana kita mungkin ditantang untuk bersikap tidak baik, pasti ada larangan, jangan, itu salah. Dan disitulah suara Tuhan bekerja. Itulah suara Tuhan yang memanggil dan berseru-seru agar kita senantiasa mendengarkan Dia. Dan ketika kita mengikuti suara Tuhan, maka kita akan selamat. Demikianlah apabila kita telah berada di dalam dosa. Sekalipun itu semua sudah berlangsung cukup lama, tetapi ketika kita peka kembali mendengarkan suara Tuhan dan mau kembali kepada Dia, mengikuti suaranya yang benar itu, maka kita akan berada di dalam keselamatan. Dan sukacita surgawi akan senantiasa para malaikat bersukacita, sebab ada yang kembali mengikuti suara Tuhan yang benar, menyesal dan bertobat.